semuanya loh. Ya, ketemu mana saya gawe dhewe ndek acara ono ae. Perkenalan satu-satu. Oh, saya iki jare kenal-kenalan kan? Pakai bahasa Indonesia. Yang nonton kita itu dari Sabang sampai Merauke. Enggak, mam, enggak sengaja. Yang nonton kita itu dari Sabang sampai Merauke. Twitter kita tuh banyak yang follow. Pakai bahasa Indonesia coba. Saiki Indonesia. Bahasa yang paling benar. Oh, Jangan iya. disempurnakan ya. ya seperti biasanya. Apa Pak? Ayo. Enggak biasa. Apa kok nggak biasa? Enggak, ini luar biasa. Ini kan kata luar siapa biasa. Oh, acara ini biasa-biasa aja. Ya Emang udah. Bisa biasa aja, kan bukan gitu. Ayo. Berarti luar biasa Iya, aja. seperti luar biasa. Seperti luar biasa yang telah kita sampaikan. Mari kita kenalan sama para orang-orang ini. Sini nih, aku bilangin. Kalau mau kenalan ngajakin yang benar. Mereka itu kan orang-orang Bentar. berpendidikan seperti kata si A. Mungkin ini nih, bentar. Kita Coba. dulu. Kita lepas ya. Yuk. Tuh. Balik-balik bangku. Bukan, Oke. Tuh, kakak, kenalan aja ya kak. Yuk, Ya, yuk. yang sini ini ada SMP Al Ikhwan Tangerang. Bukan. Salah. Itu yang ini. Itu yang ini. Salah. Tadi gua Indri, urutannya dari sini baru ke sono. ya udah, aku kan nggak baca. Nih, dari sini dulu. Nah, Ya, ini lu dulu. di situ aja. Ini baru SMP Al Ikhwan Tangerang. Ah, salah. Salah. Yang bener mana sih? Yang ini yang tengah, yang tengah nih. Oh, Yang tengah ini adalah Lu juga nulisnya nomor satunya di mana? Urutannya di situ. Ya kalau ini dari kampus Unika Atmajaya. Kok aku salah? Gua tahu nih. Sopo? Ini pasti dari Akbit Al-Faton. Salah. Jangan emosi Ini dong. pasti dari Akbit Al-Faton. Akbi itu Akademi Bidan ya? Berarti berurusan Ya, dengan orang-orang hamil. berikutnya. Berarti Indri bisa diperiksa. Lu lagi isi. Itu mumpung ada Coba bidan. periksa Oke, kejiwaan periksa Indri. sekarang ya. Heh, Oke, selanjutnya ada SMP Al Ikhwan Tangerang. Yang terakhir Ya. bentar. Cie, ada artis. Kenapa emang? Nih, ada Yang mana, yang Narji. Ada Narji, ya ampun Narji thank you ya. Si Narji, kita Narji. Terus Si kita kamu abang juga. yang begitu dibilang Narji. Itu bukan Narji, Irwan. Itu Nizam. Nah, sekarang kita ke sini. yang Ini adalah terakhir ada kampus Unika Atmajaya Fakultas Teknik. Pak, bentar Pak. Yang ada kan dikenalin kan. Seneng. Kok pada merem semua tuh Pak? Emang hujan enak. Namanya juga anak teknik. Tiap hari kan ngurusinnya kan yang susah-susah, yang ribet. Pakai Irwan. Ada Delon. Mana? Tuh. Oh ini. Delon. Koko Delon, tepuk tangan untuk Koko Delon. Siap. Luar biasa. Ya udah mendingan sekarang karena kita udah kenalan, kita mending ngobrol aja. Ya Kita udah ngobrol deh. nih. Ada ngobrol. Silakan ada ngobrol ya. Terima Kita di kasih sini Gilang aja. dan Ayah. Kamera di sini aja. Oke, kita masuk ke Ada Ngobrol ya. Makasih ya Ayah dan Gilang Dirga bersama dengan Engkau bukanlah segalaku, Oh, Dewi Gita. bukan tempat untuk hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Siapa bintang tamunya? Seperti biasa bersama saya Irfan Hakim, artis ASEAN Anda. Artis kesayangan Anda. Kita akan menghadirkan seseorang yang mudah-mudahan bisa membuat Anda penonton di rumah mempunyai semangat baru dalam menghadapi kehidupan. Bahwa apapun yang terjadi kita tidak boleh menyerah. Seperti lagunya kan. Syukuri apa yang ada. Hidup sebentar. adalah anugerah. Ini lama-lama kayak Nasar sama Saiful Jamil ya. Jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Di sini gunung, di sana gunung. Siapa bintang tamunya? Yaudah deh kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ini dia.
YKK adalah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Setiap anak penderita kanker bisa tinggal di rumah kita ini. Buka mataku. Salah satu pasien kita yang tinggal di sini adalah Nurul. Dia berusia 12 tahun. Nurul itu menderita sakit kanker mata atau retinoblastoma. Aku meraba Sakit Nurul waktu itu dia berumur 5 tahun. Kita curiga dengan Nurul ini kok malas, yang namanya belajar gitu malas gitu ya. Sedangkan kalau nonton TV maunya deket-deket gitu. Disitulah dokter bilang ini tumor gitu. Mau beli HP, tapi mama mikir dulu. Ya gimana kalau kata dokter keputusannya udah pulang, baru kita beli HP. Itu Ya, tadi Nurul ya kita akan namanya ya. menghadirkan anak usia 12 tahun, Nurul, yang tadi menurut pihak kedokteran dari yayasan juga dia kanker mata dan sudah ditangani dan alhamdulillah sudah ada tengah-tengah kita. Yuk kita sambut ini dia, Nurul. Nurul, tepuk tangan dong buat Nurul. Nurul, apa kabar? Baik. Sekarang dalam kondisi sehat datang ke sini? Iya. Alhamdulillah. Nurul, tadi kita lihat tayangannya. Katanya Nurul tuh kena kanker mata, iya. Betul? Mungkin Nurul bisa ceritain waktu itu berasanya tuh waktu Nurul umur berapa? Betul. Atau ada gejala-gejala apa yang bikin Nurul merasa terganggu banget? Aku dari kecil nggak ada terasa gejala sih. Oke. Tapi kalau dengan buku itu rasanya dari kecil malas. Malas gimana Nurul? Malas mau megang buku tuh terasanya malas. Oke. Karena penglihatannya terganggu atau apa? Saat itu? Melihatnya itu terganggu. Kalau nulis di sekolah itu melihat tulisan itu kayak ada dua, ada Oh, satu. jadi bebayang Itu gitu umur maksudnya berapa ya? Nurul saat itu? Waktu itu Masih awal sekolah SD, 6 Iya. tahun 7 tahun kali ya? Iya. Terus ibu Nurul saat itu cerita ke ibu tentang kondisi matanya yang ada bayangan dua gitu atau gimana ibu ceritanya? Kalau Nurul di rumah kurang ngomong gitu ya, cuman kita sebagai Pendiam ibu ya, Bu, ya? Iya, agak pendiam gitu, cuman dikatakan pendiam enggak, tapi ya Nggak bercerita. periang gitu, iya enggak cerita gitu. Akhirnya dibawa ke dokter? Itu ya, Nurul masih umur 5 tahun, itu ya di bawah 5 tahun, itu kalau bangun pagi itu sering matanya itu agak merah, agak bengkak gitu. Yang sebelah kiri? Iya, sebelah kiri. Belum ada curiga apapun Nah saat itu itu? saya curiga gitu, kok ada kayak gini saya perhatiin, apa ada digigit nyamuk, apa-apa ya, gitu ya, kan. ya. Apa Itu semut. setiap pagi berarti ya, Bu ya? Enggak, itu sesekali. Sesekali Iya, aja, munculnya oh. sesekali. Terus, Tapi Nurul nggak ada ini, nggak ada rasa sakit apa itu enggak. Akhirnya kita curiga, kita bawa ke dokter gitu ya, bawa ke rumah sakit. Umur berapa tuh ketika Itu mendapat penanganan dari waktu dokter? itu umur 5 tahun. Oh, 5 tahun, Masih berarti kecil ya? masih usia sekolah ya saat Ya itu ya? masih 5 tahun, Terus? jadi di rumah sakit langsung di CT scan itu ya. Dan itu kalau penglihatannya masih bagus 5 tahun itu. Dia udah mulai sekolah itu umur 6 tahun setengah gitu ya sekolah. Jadi saya lihat kalau Nurul ini kalau dengan buku malas gitu. Ya, ya, ya. Jadi saya tanya kenapa? Enggak apa-apa gitu. Begitu ditutup matanya satu, saya suruh nutup satu mata gitu, melihat TV apa gimana. Kurang jelas gitu kan. Yang sebelah kiri. Iya, Tes sebelah mata kiri. gitu ya? Untung Tes ibunya mata. juga, ibu pintar Iya, loh, maksudnya abis itu Udah, penanganannya ya. Melihat gejala-gejala itu ya. Ya udah, nanti ibu gini, kita nanti ngobrol lagi dengan ibu apa penanganannya dan sudah sampai apa yang dilakukan oleh tim kedokteran. Ya. Dan juga kita juga ingin tahu nih cita-cita dan juga harapan dari Nurul. Betul, dan anak jangan usia 12 salah tahun ya. ini apa ya cita-citanya? Inilah dream comes true. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Ya, masih di Ada-Ada Aja di Dream Comes True dan di sini masih bersama dengan Nurul, gadis usia 12 tahun yang sudah ketahui Nurul kanker mata dan sudah ditangani oleh dokter. Ya. Nurul ini orang Bengkulu dan
datang ke Jakarta di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Nah, karena dia datang dari Bengkulu, kayaknya membuat kita penasaran gimana perjuangannya Nurul dari Bengkulu datang ke Jakarta. Betul. Bisa diceritain nggak, Ceritain Bu? nggak, Ibu? Mungkin Nurul juga mau cerita, berbagi Siapa mau pengalaman cerita? sama kita semua. Siapa cerita? Mama cerita. Siap, Mama. Iya, waktu itu Nurul berumur 7 tahun, itu sudah dengan buku lebih malas lagi gitu ya. Akhirnya saya suruh tutup itu matanya satu-satu gitu. Penglihatannya emang sudah Kurang berkurang. bagus yang sebelah kiri. Iya, yang sebelah kiri. Akhirnya? Akhirnya saya pergi lagi ke rumah sakit, minta tes ulang lagi, Dok, tolong lagi diperiksa ini Nurul, saya bilang gitu. Ini penglihatannya sudah sangat berkurang, saya bilang gitu kan. Saat itu juga langsung di CT scan, setelah itu ada hasilnya dan di ini lagi ternyata harus segera dibawa ke Jakarta. Ke yayasan Untuk berobat di Jakarta Oh, gitu dibilangnya ya. cuma belum ke yayasan berobat Kasih ya? Anak Belum, itu belum. iya, belum. Jadi di situ kita ya gimana ekonomi lemah gitu ya, anak harus dibawa ke Jakarta. Iya. Tapi alhamdulillah banyak kerabat, keluarga dan juga saudara-saudara membantu kita untuk sampai ke Jakarta. Waktu itu alhamdulillah juga kita punya Jamkesmas. Ya. Meskipun Jamkesmas itu hanya membantu pengobatan, untuk transportasi, biaya sehari-hari itu ditanggung oleh pasien. Dan lebih lagi, waktu saya sampai ke rumah sakit, dokter itu bilang tumornya ada di pangkal saraf mata. Itu berarti Ibu baru tahu kalau ternyata ada tumor ya, Bu ya? Iya. Pada saat Ibu sudah sampai di Jakarta ya, Bu? Akhirnya apa yang dilakukan? Dan saya dihadapkan dengan pilihan, bola mata Nurul harus diangkat. Bola matanya harus diangkat. Karena Iya. supaya tidak menyebar lebih Iya. luas lagi ya, Bu ya. Benar. Akhirnya Karena dilakukan kapan itu? dilakukan tahun 2009 saat Nurul masih berusia 7 tahun. 2009. Iya. Aduh, Nurul tiba-tiba terbayang ya peristiwanya lembar demi lembar ya Nurul ya. Tapi itu untuk kebaikan Nurul dan Betul. banyak orang yang sayang sama Nurul. Tindakan dari dokter juga insya Allah sudah tepat ya Bu ya. Ya, dan Akhirnya berarti masuk sekarang ke ya, Bu, ya? yayasan gimana ceritanya Bu? Di yayasan itu pengurus yayasan memang luar biasa. Mereka betul-betul ingin membantu pasien-pasien yang dari daerah terutama yang berobat ke Cipto. Ya. Ya, mereka selalu mencari di rumah sakit, cari informasi, dicari-cari pasiennya yang memang harus tinggal di Ekaki. Oke. Dan alhamdulillah di Ekaki kita sangat merasa kebantu. Betul. Nah, Jadi Bu, bebannya sekarang juga nggak terlalu berat ya Bu kalau ya? kita boleh tanya, Bu, ini sekarang kondisi matanya Nurul bagaimana, Bu? Setelah, ini kan berarti sudah melakukan operasi di Betul. umur 7 tahun, dan sekarang Nurul sudah usia 12 tahun. Perkembangannya cukup Kondisinya baik. sendiri bagaimana, Bu, sekarang? Dari 2009 sampai sekarang Nurul udah 6 kali jalanin operasi di Cipto. Oh tidak sekaligus 6 kali. langsung. Iya. Bu, ya. Tiap kali ke Cipto saya selalu berharap pengobatan yang terakhir kali. Sampai sekarang belum Bu? Tapi sampai sekarang ini, yang kali ini saya udah 8 bulan di Jakarta belum pulang. Oke. Untuk kebaikan anak ya Bu ya? Iya. Tapi hebat ya, Nurul sampai sekarang masih tidak menyerah dengan kondisinya yang sekarang dan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Tepuk tangan lu dong untuk Nurul ya kan. Bahwa mau sesulit apapun kondisinya, mau seberat apapun kondisinya, Nurul tetap bersyukur dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Walaupun sekarang kondisi Nurul dua belah matanya tak lengkap lagi. Betul. Tapi ada satu yang harus disyukuri. Ya. Nah, buat adik-adik di rumah, buat pemirsa di rumah juga harus mensyukuri ketika mata kita masih sehat. Betul. Gunakan untuk membaca buku, melihat keindahan alam. Betul. Ya, Tapi Nurul jangan ya. salah loh, Irfan, kalau walaupun Nurul memiliki kekurangan, tapi Nurul tuh punya cita-cita yang begitu luar biasa. Mau tahu dong cita-cita Nah. Nurul apa sih? Nurul cita-citanya atau apa sih? keinginan atau mimpi atau apapun itu. Apa sih Nurul? Kalau cita-cita saya sih ingin menjadi dokter. Wow, Amin. amin. Kalau harapan saya ingin cepat sembuh dan Amin. cepat pulang supaya bapak saya bisa berobat. Oh, Bapak Bapak sakit juga lagi sakit ya? Iya, bapak saya sudah lama sakit. Mhm. Waktu itu ditelepon, bapak saya tidak mau berobat, disuruh berobat tidak mau, selalu menolak. Boleh tahu Alasannya sakit apa? supaya bapak saya bisa, Oke. bapak saya selalu menolak. Kalau
biar itu aja, adek aja yang sembuh dulu baru bapak. Jadi bapak mengorbankan dirinya, jadi nggak perlu berobat, biarkan Nurul saja yang berobat. Nurul boleh tahu bapak sakit apa? Bapak udah lama sih sakit. Kalau tangannya di sebelah kiri udah kecil, ibarat tinggal tulang sama kulit aja lagi. Kalau nggak salah sakit stroke ya? Bisa dibilang sakit stroke ya Irfan ya? Iya, katanya. Ada kapan terakhir kali Nurul 8 bisa bulan nggak pulang berbicara katanya. berbicara dengan ayah atau mungkin kakak gitu? Waktu tanggal berapa itu? Gini deh Nurul. Nurul pasti udah kangen banget kan sama bapak di Bengkulu ya? Iya. Nah, Coba deh kita terhubung dengan bapak Kakak Nurul ya? nggak ya? kita terhubung dengan kakaknya Nurul di ujung telepon sana. Oke. Halo. Halo. Iya. Ya. Halo, ini dengan kakaknya Nurul? Iya, betul. Iya, boleh tahu nama kakaknya siapa? Hasanah. Siapa? Hasanah. Hasanah. Coba Nurul mau ngomong apa Tuh, ada Hasanah. sama kakak? Tanya kabar kakak, kabar bapak juga cepat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Dek. Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada apa kabar, Dek? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana, Mbak? Ini Adek mau sama Bapak. Ada bapak. Iya, jawab. Adek. Iya, Mbak. Gitu. Coba ngomong sama bapak. Ayo kita ngobrol sama bapak. Halo, assalamualaikum. Nah, Pak. itu bapak tuh. Nih anaknya Nurul katanya lagi kangen banget sama bapak. Nurul itu bapak. Tanya kabar bapak. Pak, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Bilang Nurul baik-baik. Ade apa kabar katanya? Alhamdulillah, Adek sehat, Pak. Bapak, Adek Nurul di sini sehat walafiat, insya Allah. Sudah ngobrol sama bapak makin semangat. Bapak juga cepat sembuh ya Pak ya. Pak, iya. Ya, kita doain bapak cepat sembuh juga di sana dan semoga Nurul juga pengobatannya bisa cepat selesai jadi bisa cepat-cepat balik lagi ke Bengkulu dan bertemu dengan keluarganya. Tapi katanya dengar-dengar kakaknya juga Nur Hasanah lagi tidak sehat, betul ya? Halo? Iya, halo. Iya kakak katanya lagi kurang sehat juga, betul? Iya, tadi pagi. Kenapa kak? Boleh diceritain sama kita mungkin? Enggak, cuma kecapean aja. Cuma kecapean aja. Jaga kesehatan nih Kak ya, ini lagi bagi tugas kayaknya. Kakak jaga bapak, ibu dan bin adek ya. Ibu juga jaga kesehatan ya. Pokoknya kita doain, Ya. pokoknya Nurul dan keluarga juga sehat-sehat aja. Betul, amin, amin. Pengobatannya bisa cepat selesai, bisa cepat kembali ke Bengkulu, jadi bisa Kumpul bertemu dengan lagi keluarga. ya. Yeay. Kak Hasanah salam buat bapak ya Kak Hasanah ya. Iya, Kak. Ya. Terima kasih Kak Hasanah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Tampaknya ini membuat semangat Nurul maupun bapak saling Betul. komunikasinya harus sering. semakin sering ngobrol, semakin Betul. menumbuhkan semangat yang luar biasa. Nah, kita juga mau ada hadiah Ada buat kadang-kadang ada kejutan deh. Nurul. Supaya nelfonnya sering, supaya komunikasinya juga lancar sama bapak. Nurul ada kejutan dari kita ya? Mana ya? Kita mau kasih Ayah. games dulu ya. Kita mau kasih games dulu ya. Hah? Kita kasih games dulu. Oke, games? Gak usah, ini aja langsung ada kejutan. Mana ya, Ayah ya? Oke. Ayah, Ini dia. sini. Katanya Nurul itu pengen banget handphone. Yeay. Oke. Ini Nurul. Ini ada hadiah dari ada-ada aja. Katanya Betul. pengen handphone ya. Dan bukan itu saja, Ibu, maaf ini ada titipan dari tim Ada-Ada Saja Global TV. Ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit banyak membantu meringankan beban yang Ibu rasakan sekarang. Ibu jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit semua. Kita doakan pemirsa di rumah juga mudah-mudahan Nurul cepat sembuh. Proses operasinya seperti harapan dari Mama Ya. cepat selesai. Jadi ya. bisa bantuin Bapak di sana. Ibu mohon diterima ada sedikit uang. dari kami.
Dan yang pastinya tahu nggak kenapa kita kasih handphone? Karena Nurul itu mau banget setiap harinya ngobrol sama kakaknya, ngobrol sama bapaknya supaya memberi semangat tapi nggak punya handphone. Nah, mudah-mudahan ini. Nah, ini kita ini kasih berguna hadiah ya. handphone supaya bisa teleponan tiap hari sama bapak. Iya, oke. Alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur bisa melakukan sesuatu. Ya, Yang intinya kecil banyak tapi pesan insya Allah ya. mudah-mudahan berarti besar juga ya. Ya. Dan pesannya Bapak pemirsa juga mudah-mudahan menjadi generasi yang bersyukur. Apapun Betul. keadaannya, apapun permasalahannya harus yakin bahwa kita bisa menghadapi semua Betul. permasalahan hidup tersebut. Dan kita doain cita-citanya jadi dokter bisa tercapai. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin loh, Betul. ya kan? Nah, berbicara mengenai yang nggak ada yang nggak mungkin, kita hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini juga mendapatkan pengalaman hidup yang luar biasa. Ada cerita di balik kesuksesannya dan juga ada cerita di balik kesehatan anaknya. Yuk kita sambut ini dia, Wulan Guritno. Iya, sini ada Wulan Guritno. Tadi kita ngobrol dengan Nurul bahwa Nurul dan mamanya juga bercerita bahwa ada orang-orang yang begitu peduli dengan kondisinya sekarang. Ada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dan juga kalau bertemu dengan Wulan Guritno di Masbek ada sesuatu yang menarik. Boleh lihat tangannya? Nih, ada satu gelang yang selalu dipakai dan selalu dipropagandakan. Tiga-tiganya sih, ini kita ada 3 model sekarang. Nah, ini adalah Ini bukan maksudnya hanya apa? sekedar aksesoris. Boleh diceritakan Wulan Guritno, ini apa? Jadi start Oktober waktu Hari Breast Cancer, kita punya ide let's do something gitu, sesuatu yang mungkin sesuai dengan talenta kita aja lah dulu, sesuatu kita buat yang tetap berhubungan dengan hip, muda, apa, tapi it's for a cause, jadi adalah buat charity gitu. Akhirnya kita buat gelang ini adalah untuk penderita cancer. Jadi kita sebutnya temennya Nina. Nah, ada cerita di balik Nina juga katanya. Nina itu siapa? Jadi Nina itu adalah salah satu penderita kanker yang belum lama ini meninggal dan dia cukup dekat sama Dimas Beck gitu. Tapi Nina ini hanya sebuah simbol untuk kanker, keluarganya dan all that affected gitu. Jadi semuanya mungkin pacarnya, kakaknya atau apa. Karena gitu. seorang penderita kanker itu sangat membutuhkan lingkungan yang menyupport. Ya, support makanya dia, Nina itu juga singkatan dari never ignore, never alone. Itu ada artinya. Gitu. Never ignore adalah kita never ignore badan kita. Kalau kita udah merasa gimana-gimana, itu lebih baik cek gitu. Karena seperti tadi cerita ibu, anaknya matanya itu harus dicek betul ibu yang ibu lakukan. Benar, karena pada saat kita ketahui kalau khususnya kanker misalnya stadium yang dini itu mungkin bisa insya Allah sembuh gitu. Kalau terlambat keburu stadiumnya sekian, banyak, walaupun nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Makanya ini namanya hope, bracelet of hope. Jadi kita harus selalu punya harapan dan harus selalu positif gitu. Dan ini sebuah gerakan luar biasa loh. Insya Allah ada jalannya. Ini kita jual 100.000. Batch pertama udah kita serahkan ke Love Pink Foundation. Batch kedua dan ketiga mau kita serahkan ke Pink Ribbon Foundation, Pita Pink, which is kita mau mamografi keliling gitu. Karena itu biaya cukup tinggi kan, maksudnya orang yang susah untuk mamografi tapi dia merasa kayaknya dari something ini cancer apa bukan ya, itu cukup mahal. Jadi itu kita gunakan buat itu. Nah, hebat sekali itu gerakan-gerakan bentuk kepedulian. Nanti kita akan bertanya mengenai lebih dalam lagi tentang bagaimana ngedapetinnya, gimana kalau kita mau. Mungkin kalau mau tahu detailnya bisa follow di @dunia_nina di Instagram. Di situ ada banyak temennya Nina, siapa aja, terus apa saja kegiatan kita gitu. Oh itu seru banget loh, ini Nanti anak muda zaman sekarang itu kan bisa iya. bergerak hatinya. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi, tapi Ibu terima kasih, Nurul juga terima kasih kehadirannya. Kita kembali sesaat lagi bersama dengan Wulan Guritno, tetap di sini di Ada aja. Yang pastinya kita balik lagi di Ada aja. Bersama dengan Wulan Guritno di sini sepanjang iklan kita ngobrolin karena ngobrolin tentang anak ya. Iya, anaknya Irfan banyak. Iya, anak Wulan juga banyak. Biaya banyak. Apalagi yang kembar, sekali masuk langsung 2 kali lipat. Tapi anaknya dia nomor 1 Salom itu ternyata gue kenal kecilnya sekarang udah mau
selesai SMA-nya? Kelas berapa sih SMA? Sekarang 16 tahun, udah satu SMA 2 tahun lagi. Katanya pintar banget. Ya, Dan kita tadi ngomongin kalau kepintaran anak, IQ anak itu garis keturunannya dari ibu. Berarti Eka yang pinter ya, Ember. Nek? Ya, kalau misalnya Ya iyalah, kira-kira bapaknya Diana nggak deh. Bo. Tapi itulah Kalau hebat anak bersyukur. kalau anak Nggak boleh bapak loh. gimana? Iya, iya. Irfan nggak boleh loh ngomongin orang itu Iya, dosa. benar. Itu tadi gue boleh ngomongin ya? Enggak apa-apa. Anak gue pasti pintar, istri gue kan pintar. Oh iya. Biasa aja kok Istri gue ngeliat tuh tubuhnya pintar gitu. milih suami, makanya gue yang dipilih. Biasanya orang kalau nyenengin hati kasihan ya. Artis ASEAN. Oh iya, sorry. Ulan, Iya, iya. ngomongin soal anak. Iya. Kemarin kan ada beberapa kali tadi juga ada Iya. Nurul dan ibunya betapa seorang ibu itu melakukan apapun Untuk untuk anaknya. anaknya. Apalagi dalam kondisi anaknya sedang sakit. Iya. Kemarin terakhir si bungsu kan sempat sakit Iya. ya. Ibu tuh memang peranannya penting ya. Soalnya aku juga berasa banget ya waktu awal-awal kan tahu kalau Jeremiah nefrotik. Itu terus lagi dicari tahu nih nefrotik syndrome yang seperti apa. Itu kan banyak sekali tes. Itu apa sih nefrotik? Jadi nefrotik syndrome itu jadi ada macam-macam. Nefrotiknya itu karena ada yang karena bakteri, karena virus. Kebetulan anakku yang bukan bakteri, yang bukan virus, bukan genetik. Jadi dia bawaan diri dia aja memang dilahirkan Terpilih aja jadinya tidak ya. sempurna, Iya, nggak iya, seperti iya. kita ginjalnya perfect. Dan juga bukan gagal ginjal. Jadi ginjalnya tuh perfect, sehat walafiat, tapi fungsinya yang agak-agak error. Oh, jadi covernya sih Iya, sempurna dia nggak, ya. iya, dia nggak bisa baca. Jadi kalau kayak komputer kita baru beli nih, oh bagus kan sampai rumah lah, kenapa nih gitu. Jadi harus diservis. Jadi sekarang dia tuh nggak bisa ngebaca mana yang harus disimpan, mana harus dibuang. Which is yang paling banyak dibuang sama ginjal anakku itu albumin. Albumin itu protein gitu. Malah yang dibutuhkan oleh tubuh Iya, malah dibuang. sedang Terus akhirnya? ya kayak Irfan ini kan sehat nih, ini pasti Alhamdulillah. albuminnya di badannya, ini proteinnya sekitar 3,5 sampai 5. Anakku waktu itu udah pas dibawa ke rumah sakit udah kritis 0,7, jadi nggak ada protein. Minimal 3,5 sebetulnya. Minimal 3,5, jadi Itu udah hampir 0,5. nggak ada, dibuang sama si ginjal rempong nawati itu. Iya. Akhirnya sudah Jadi ada penanganan kan? untuk menstabilkan harus diisi dulu kan badannya dengan albumin, Iya. stabil, dibuang air-air, maksudnya di drain itu kan bengkak kan badannya Iya. karena kan si pembuluh darah tidak ada pelapis, tidak ada albumin iya. sehingga kadar air, mungkin kolesterol tuh kemana-mana, kolesterol juga jadi tinggi sekali. Misalnya kita nih seharusnya 200 atau berapa, kalau nggak salah dia udah 700-800. Wow. Gitu, jadi Usia berapa? 3 tahun. Aduh. Ya kasihan ya. Alhamdulillah lagi air yang kesebar kemana-mana itu yang bocor kemana-mana karena si pembuluh darah tidak terlapisi dengan baik itu untuk juga belum masuk ke jantung, belum masuk ke itu akan komplikasi lagi. Tapi sekarang sudah membaik ya? Ya sangat membaik, progres dan prosesnya juga selalu bagus gitu. Jadi tiap pagi kan harus cek kencingnya. Iya. Dicek sampai sekarang sih karena minum obat ya. Jadi di kencingnya udah nggak ditemukan protein lagi. Nanti pelan-pelan kan dosisnya diturunin sampai nggak minum obat, nanti dilihat lagi ginjalnya. Udah bisa baca belum gitu. Tapi gitu ya, seorang artis itu kadang-kadang pemirsa di rumah, para penonton tuh nggak tahu kondisi hatinya sedang apa. Taunya mah seneng Kebayang aja nggak ya. dalam kondisi anak seperti itu, tapi seorang Wulan Guritno harus tetap tampil, main film, apa segala macam. Tapi ngomongin kemarin terakhir film apa sih? Film ini Nada Buat Asa nih tanggal 5 keluar. Tanggal 5 5 Februari Februari. ini. Itu juga tentang penderita AIDS gitu. Bagaimana masyarakat ya untuk bisa untuk inspirasi juga bisa buat kita bagaimana terhadap penderita, bagaimana keluarganya, bagaimana penderitanya itu sendiri gitu. AIDS itu apa? Mungkin untuk mensosialisasikan. Ya, penting. Gitu. Kadang-kadang kalau lewat jalur hiburan, jalur film itu lebih Lebih nempel. kenal, lebih lebih kena nempel. ya. Sama Betul. kemarin baru kelar Bunga Terakhirku. Nah itu Apalagi? itu 2015 nggak tahu keluarnya kapan. Mungkin 2015 juga. Dia sibuk Psychological banget thriller. loh, dari model, dari zaman Model film. enggak. Awalnya dulu. Pendek begini model gimana ceritanya, Model Zak? foto, gue juga pendek kan model ASEAN. Oh iya. Apa sih Van? Orang lo tuh dari kemarin ngomong model ASEAN, model Model iklan. ASEAN tuh apa sih? Jadi tuh dia Dia ikut syuting kontes. iklan, enggak syuting iklan. Katanya Kemarin tayang- lihat sih di pet. Iya. Tayang buat 3 negara. Tayang makanya untuk gue 3 jadi negara. artis ASEAN. Tapi padahal itu tayangnya di YouTube, Glamour nggak di ya. TV. Tayangnya di YouTube, nggak di TV. Udah deh, Tayangnya di TV atau di YouTube? Boleh Iya, lihat? nanti dibungkus-bungkus itu deh nasi uduk biasa. Tapi udah ya artis ASEAN jangan dibahas, kita Oke, bahas Wulan sorry. Guritno. Oke, boleh. Dan membahas tentang Wulan Guritno kayaknya perlu seseorang yang akan hadir membawakan fakta atau realita. Ini Kita dia. panggil. Siapa? Miss Ayo. Sosialita. Sepatunya udah
kering, Cie. Sepatunya udah kering, mau dibasahin lagi. Janganlah, Bu. Jadi kemarin kan dia ada hukuman, Bo. Masukin kakinya ke dalam air es. Udah. Gue salah, gue pikir kakinya tapi sepatunya, Bo. Gak usah dua-duanya, Pak. Oke, jadi Yes. seperti biasa nih, akan Yoi. ada fakta-fakta tapi kalau salah, kamu akan ada hukumannya. Ini Miss Sosialita. Ini sosialita kayak begini. Maaf ya kalau bentuknya begini. Ya seperti biasa Misolta kan bawakan fakta atau nyata. Ya Allah. Sekarang pula Pak De. Oke. Yes, Wulan. Oke, udah habis, ternyata waktunya udah habis. Belum. Wulan Guritno. Maaf, pakai Mbak dong, kan dia senior. Oh iya. Gak apa-apa Wulan aja. Mbak Wulan Guritno. Ah! Enggak apa-apa. Dia langka juga, Bo. Ya, dia takut hantu. Kalau kamu ngerjain aku, tak doain nanti malam kamu digodolin. Enggak ada. Suaranya biasa aja, bisa biasa aja nggak? Bisa biasa aja nggak? Biasa aja. Baik, saya ingin memberitahukan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa apabila nanti Miss Sosialita salah dalam membacakan fakta atau nyatanya tidak benar ternyata ya statementnya, maka Miss Sosialita akan dihukum. Hukumannya apa sih? Mau tahu hukumannya apa? Apa sih? Lu tanam ikat. Oke. Wulan. Mbak. Mbak Wulan Guritno. Wulan aja. Liatin dulu hukumannya. Kalau kayak gitu loh mainannya. Hukumannya adalah ini. Belut. Terus di wadah yang di sebelah tangan kanan saya ini, ya di tangan kanan ini, ada air berisi belut. Ya, kemudian yang megang adalah belut. Seperti gue ngumpul pas. Ya, ini adalah wadah kosong. Kalau nanti ayah salah, maka tugasnya adalah memindahkan Bagi belut. yang mindahin. Kamu yang mindahin. Yang belut satu ke belut ke satu. Lu satu-satunya Miss Sosialita yang masih bertahan. Kalau lu nggak mau kegeser, lu lakukan itu. Enggak mau. Udah Ayo. nggak apa-apa lah. Oke, masuk ke properti. Mbak Wulan Guritno. Tahan dulu. Disiapkan dulu. Nggak mau. Oke, ini namanya biasanya fishball, ini jadi belut ball. Oke. Emang orang ngomong oleh kayak belut-belutan. Mudah-mudahan salah semua. Ya ini bacain dulu, nanti ini bener semua. Mengeluh. Enggak ngeluh. Ya udah sini. Itu namanya jijik, bukan ngeluh, Pak. Gak boleh, harus total. Kadang artis sudah total lagi diganti. Itu dia bawa. Enggak, aku bacanya di sini aja. Mbak Wulan Guritno adalah lulusan The Italy Conti Academy of Theatre Arts London. Bener kan? Tadi. Baca dulu apa? Baca dulu. Wulan Guritno adalah Pelan-pelan. Mbak Wulan Guritno adalah lulusan The Italy Conti Academy of Theatre Arts London. Ulangi. Endi Mang? The Italy Conti Academy of Theatre Arts London. Salah. Yang benar? Oh, yang benar. Ya benar. Italia Conti, bukan Italia, lo pikir negara. Kan Miss Sosialita nyarinya tadi malam informasinya. Sini dulu. Kayak gitu. Ayo sini. Nih gue kasih tahu, artis aja udah lucu masih dipecat, apalagi lu nggak mau kayak gitu. Ya, emang kayak gitu. Miss Sosialita. Sambil ngobrol dulu, itu tahun berapa emang lulusnya? Berapa, Mbak Wulan? Lulusnya Pokoknya tahun balik di sini sekitar tahun 98. Pantesan actingnya bagus sekolahnya di sana. Di mana? Itu Ya sekolah belajar acting kan? terus, ya kalau pagi sekolah formal, begitu udah jam 12 baru tuh singing, play reading, tap dance, modern dance, jazz dance, baru play reading, terus ada acting, singing juga. Seru sekolahnya. Iya kayak main-main tapi jadi ya. Enggak main. Berarti salah ya? Berarti Salah. salah ya? Benar, Salah. Enggak, Kamu salah. Mau Pak, aku jijik sumpah demi Allah. Pak! Terus gue Buka sepatu nanti jatuh. Bukan sepatunya, ntar kepleset. Nanti jatuh. Bukan sepatu. Satu aja. Tangannya dua-duanya Satu begini. aja. Tangannya dua-duanya Gak ada begini. apa-apa tuh. Ini. Ya jatuh, kan masuk. Ya masuk. Sepatunya tinggal Masuk. Kalau kayak gitu kan berarti harus sama. Biar adil dibasahin semua. Ya.
sepatu. Pindahinnya pakai sepatu. Pindahinnya pakai sepatu. Ini Aku nih. kalau belutnya mateng nggak apa-apa. Itu. Pindahin pakai sepatu. Masukin ke situ, masukin ke situ. Itu ada dalamnya. Iya. Ya masukin ke sini. Masukin ke sini. Ayah, durasi, ayah, masih ya durasi. Ayo sini. Durasi, ayo. Pindahinnya pakai sepatu loh. Teman-teman ini belum main games. Hey. Durasi ini udah over. Ayo. Namanya takut gitu ya, Mami. Oke. Ya udah nggak apa-apa ya kan. Makanya kalau bacain fakta tuh jangan salah lagi. Selanjutnya. Udahlah ini sepatunya nanti aku buang aja. Nah, mudah-mudahan salah lagi ya faktanya ya. Itu sepatu kamu benar. Bener. Beneran. Ya Allah kasihan banget. Belum itu lagi belum lunas. Hilang atau nyata? Hilang kepecet. Katanya sosialita. Oke, fakta atau nyata? Wulan terlibat mendirikan rumah aktor bersama Lukman Sardi. Betul? Rumah aktor tuh ya didirikan bersama-sama aktor-aktor lah gitu. Itu apa sih kegiatannya? Yang mencetus sih Mas Lukman, bukan aku lah gitu. Terus ya aku bantu-bantu Mas Lukman. Itu apa sih rumah aktor tuh? Jadi Sanggarkah atau bukan, kelompok kreasi jadi apa? gini, di dunia entertainment kita ini belum ada organisasi tiap-tiap profesi gitu aja. Kalau di luar sana kan udah ada ya, gitu. Nah kemarin itu karena mau dibentuk BPI, Badan Perfilman Indonesia, itu kan kita tuh kepengen bersuara karena kan kita yang aktif di film, tapi kita nggak bisa bersuara kalau kita tidak punya badan yang akhirnya dibikin yang legal gitu maksudnya istilahnya. Rumah akhirnya aktor itu. Rumah aktor Indonesia bikin, terus sutradara juga bikin ya kan, IFDC. Gak terus, jadi geng-gengan tuh ntarnya? Enggak dong. Nah kita semua ini terus ada editor, penulis semua deh pokoknya ya kan. Dan kita semua itu tergabung dalam IMPAS, Indonesian Motion Picture Association, dan itu sudah dikukuhkan oleh Bu Mari Pangestu gitu. Tahun ini? Ya jadi kemarin BPI. Tahun kemarin? Tahun kemarin dong. Dan Iya, akhirnya kita boleh bersuara pada saat pemilihan anggota BPI, ketua BPI gitu. Tadinya kan kita nggak bisa. Ya kayak misalnya pas Pantesan anaknya pintar, ibunya pintar ya banget. kayak waktu pas Parvi, Iya. itu kan ketuanya bukan orang film ya. Iya, Kamu betul. tahu siapa? Akhirnya heboh banget kan, itu Heboh pro kan? kontra kan. Iya kan? Itu bukan orang film. Emang dia tahu soal film? Mungkin juga tahu. Kita nggak Betul. boleh suuzon ya. Kita nggak boleh suuzon. Ya, Mungkin ada estimate gak boleh. nggak boleh, sebetulnya. nggak boleh. Tapi ya kepengennya juga orang-orang film yang memang setidaknya aktif itu juga terlibat karena kan dia yang tahu, dia yang di lapangan. Tuh, oke, jadi sudah ada Semuanya lembaga positif yang ya. legalnya, Ya, jadi lebih ya. itu ya. Betul, dan kita juga masih akan banyak bertanya tentang mungkin rumah aktornya, Iya, betul. ya kan, atau yang lain lagi. Tapi tentang benar, algoritma. berarti tadi benar. Apa tuh? Tadi fakta yang tadi betul, benar. betul. Pinter dia ya. Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah Ya ini betul dong. Apa? Apa? Kan yang mendirikan Lukman Sardi. Oh iya. Ya udah, pokoknya nanti aja Aku ya. kan bantu-bantu. Nah, benar. Jangan kemana-mana, Harus tapi ada salah ada-ada terus. aja. Ya terakhir ya dari Atma ya. Kita itu banyak banget. Ya lumayan Pak. Banyak banget kotorannya. Oh kirain 1, 2, 3, 4, 5. Ucing lah babi. 6, 7, 8, 9, Cici sumpah Kak. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti 26 ada 2 tim ya? Iya, tim dari Atma dan Atma juga sama dari SMK. Oke, Nah karena baik. mereka nilainya sama Pak, jadinya Kita suruh mereka siapa yang lebih dulu menghabiskan koin? Pak nanti. Oh jangan. Bapak kebanyakan ngitunginnya jadi koplar ya Pak. Harus apa ki namanya? Sweet. Ya, siapa perwakilannya ya? Sweet. Sweet. Ayo. Ayo. Fidel Aldiano yang mana? Ayo sini. Ayo. Kamu Milih, sini. milih sweet apa milih Satu aku orang. cium? Nah, kamu aja yang sweet. Nih jangan kamu remehin nih dia nih. Ya kan? Nih. Walaupun dia kecil tapi dia pasti bisa menang. Ayo. Coba ya, sweetnya sekali aja ya. Yes. Kita itu sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke. Ternyata kamu kalah. Ternyata kamu kalah. Kamu pulang sekarang. Nah, berarti
Berarti yang menjadi juara 1 adalah tim dari Atma Jaya. Iya. Kita kasih dulu ke juara ketiga yaitu dari Akbi. Akademi Kebidanan. Silakan hadiahnya 1 juta rupiah. Dan dari Akbi mendapatkan sini. Apa tuh? Tadi lu kalah sweet. Dia jangan nangis nih, gue kasih permen. Aduh. Kasih. Kak, aku tadi sepatunya dicemplungin kok nggak dikasih permen? Ya kamu kan bukan anak kecil. Yang mendapatkan 1 juta rupiah dari Akbi. Ya. Mana suaranya ancak aja. Ya, berikutnya yang menjadi juara kedua adalah Mendapatkan 1.500.000 rupiah dimakan oleh SMK. SMP. Itu tulisannya SMK loh. SMP. Ayo, nah berikutnya yang menjadi juara pertama Juara adalah dari pertama. Atma Jaya. 2.500.000 rupiah. Ya, semuanya sudah dapat hadiah ya. Sekarang silakan untuk kembali ke podiumnya masing-masing. Silakan. Tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Ya. Tos dulu. Tos. Enggak. Oke, baik kalau begitu pemirsa, Yoi. kita punya game satu lagi Apa yang tuh? namanya adalah urat alias ukur akurat. Akurat. Di mana kita nanti akan menimbang dan mengukur dan mungkin juga mereka-reka. Kira-kira apa yang akan kita ukur? Atau meraba-raba. Betul sekali ya. Apa yang mau kita ukur nanti? Apa ya? Ya udah nanti aja lah Pak, kan Nanti namanya aja ya. rahasia. Benar sekali. Baiklah kalau begitu, gimana kalau sekarang kita iklan dulu? Gimana, Oke. setuju? Setuju? Ya udah, Kalau iklan, Ki. setuju kita bakal balik lagi di Ada aja. Apa aja ada. Dan tentunya sekarang seperti apa yang saya bilang tadi bahwa di segmen sebelumnya dan di segmen ini kita akan bermain yang namanya urat alias ukur akurat. Baik. Hah? Kira makan anggur ya? Pasti bijinya lo telan ya? No, wait. Kok bisa sih? What are you talking about? I don't understand what are you saying, you know? Oh my God. Baik pemirsa ya, pemirsa juga pasti penasaran kan, kenapa saya bisa ganteng seperti ini? Bukan pemirsa. Jadi pemirsa pasti penasaran uratnya itu kita bakal ngapain? Kita langsung panggil ini dia, Miss Sosialita. Ngapain sih? Udah nggak usah pakai musik. Enggak. Awas jatuh. Nah, Ara jualan apa, Ara? Ara jualan Setahu apa? aku. jualan apa? Aku ini, coba lihat, aku jualan cangcimen. Cangcimen artinya apa? Kacang kuaci permen. Mana kuacinya? Lah orang udah tahu bahwa beginian masih ditanya jualan apa? Oke, apa pertanyaan? Oke, baik ya. Pertanyaannya ada di dia, jadi buka lagi. Oke. Yes, pertanyaannya adalah kira-kira berapakah kue yang pink-pink yang ada di sini? Yang pinknya aja ya. Yang Kue pinknya aja. mangkok warna pink Oke. ada berapa? Udah. Oke. Ayo Ayo, tebak. kalian harus kue menggunakan pink. intuisi kalian untuk menebaknya ya, warna silakan. pinknya Hanya ada beri waktu berapa? hanya beberapa detik saja. Kira-kira Boleh, berapa? silakan. Keliling, keliling. Keliling, kalian suruh keliling, Pak. Cepet ya kelilingnya ya. Cepat, cepat. Silakan ya, Cepat, boleh. cepat. Sekali lagi ya, sekali lagi. Dilihat lagi ya. Kayak mereka kayak supporter bola, sujud gitu ya. Baik, kita kasih waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat papannya. 18. Diangkat, 18, 15 sama. Ayo tulis. Apa udah. Ya Allah. Berapa? Itu Ini berapa? dia nih pada nyontek ya? Apa itu? Itu berapa Indri? Tanya. Ini tadi dia nulis pertama 13. Habis itu dia ganti 17. Temennya bilang kebanyakan, woy. 13. Jadi berapa? Gimana ulangi. Jadi itu, jadi Awalnya ini gimana? berapa? Awalnya gimana? Kan tulis 13. Terus habis itu enggak mungkin 13, 17. Terus temennya lagi, banyak kan? Gua mau nanya, itu calon bidan yang mana yang ngomong begitu? Ntar kalau anaknya kagak lahir begitu, keluar woy! Gitu ntar. Dipaksa, itu jadi berapa? 13 ya? 13 ya? 13 ya? 18. Yang Oke. paling dekat itu yang menang ya. Betul, Yes. A. Mari. Gilang. Ya, A. Maaf ya. 1. A, jangan begitu, ntar nggak habis, A. Ntar nggak habis. 1. Hijau. Ini aku punya tempat.
Yang paling dekat. Yang itu paling yang menang. mendekati dia yang menang. Satu. Dapat berapa ya? Sampai situ. Enggak, aku mau makan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dia tuh. Yang ngomong 17 tadi siapa yang ngomong 17? 17. Terus yang bilang kebanyakan, woi siapa? Tadi udah bilang 17. Tapi tadi 13, ada yang ini. bilang kebanyakan doi. 13. Oke, jadi yang maju ke babak bonus siapa? Unika Atma Jaya. Tambah gope. Tambah gope. Pilih Ya, dua ya, ya. orang. Kita Kan mulai udah syuting. gede, kenapa lu makan lagi? Gue yang harus makan biar Oh gede. iya. Oh, iya, iya, iya. Dua orang lagi kakak Gilang. 2 orang aja, 2 orang. 2 orang maju, Tiga maju. orang. Berapa orang? 3 orang. Kita butuh 3 orang ya. 3 orang. Lu udah pakai, nggak mau. Baik. 3 orang di sini dan karena mereka sudah berhasil menjawab dan dengan mendekati, maka mereka mendapatkan hadiah tambahan sebesar Rp500.000. Plus ditambah kalau mereka nanti berhasil memasukkan bola itu ke kepalanya temennya, dia mendapatkan nominal yang ada di situ, Pak. Betul. Dan di bola itu ada yang tulisannya nominal berapa dan ada yang nggak tertulis. Betul? Yes. Ya udah, kalau gitu gamesnya apa? Game saya ini uncal-uncalan bola. Nah, silakan dimasukkan propertinya. Uncal-uncalan apa sih? Lempar-lemparan. Tuh. Tuh nanti temennya Iya. kepalanya Nih, dipasang. Pilih yang mana? Pilih yang Siapa mana? pilih yang akan menangkap? Ini ada aja biar kayak Teletubbies. Iya. Yang mana? Jangan. Gue. Ayo, ayo. Nggak jadi nih, gue banting nih. Oke, baik. Yang lempar. Mas lagi dalam dilama-lamain. Silakan AA. AA. Silakan sini. Sini, Koko Cici. Ya. Jauh banget. Kalian pegang ya. Biar nggak tahu kalau kita lagi mojok. Jauh banget. Ke sini. Oke. Baik. Masukkan ya. Masukkan ya, ganti-gantian, oke? Di sini ada yang kosong, ada yang ada yang tulisannya uangnya. yang nggak. Oke. Waktunya 1 menit. Oke, kasih semangat dulu dong. Kita mulai yuk. 1, 2, 3. Ya. Cepat. Masuk. Cari yang ada nominalnya. Cari yang ada stikernya. Cari yang ada stikernya. Cari yang ada stikernya. Cari yang ada stikernya. Kenapa kesel sama dia? Lempar. Aduh. Dah. Mundur. Oke. Terus. Masih ada waktunya 15 detik lagi. Ayo. 10, 9, 8, 7. Sakit, kenapa perut? habis waktunya habis. Waktunya habis. Kenapa? Oke, ya kita hitung. Kita hitung berapakah yang dihasilkan oleh tim dari Atma Jaya. Wes. Ya, silakan. Silakan bendara. Oh my god, ada 4 ya. Kita ada Rp100.000. Rupiah. Ditambah ya kosong. Kosong, jadi masih 100.000. Tambah Rp100.000. 200.000 rupiah. Kosong ya. Kosong juga. Jadi Jadi yang masuk dapatnya- cuma 4 bola, 2 bola 100.000, 100.000, 2 bola kosong. Jadi 200.000 rupiah berhasil diraih oleh tim dari Atma Jaya. 100 tambah 500. Jadi 700.000 rupiah. Di awal 2.500.000. 3.200.000 rupiah berhasil diraih oleh Atma Jaya. Teman-teman SBM berapa tadi hadiahnya?
1,5. 1.500.000. Ih, Syamar, ribet. Bidan berapa? 1 juta. 1 juta. Woi, kebanyakan loh. Enggak Terima dong. kasih Kak Ular. Terima kasih. Semuanya. Ya, terima kasih juga teman-teman yang ada di sini.